maka tinggalkan perkara-perkara yang membuat diri kalian itu dolim. Fit dunia, ketika hidup di dunia, fahiya aisaru alaikum minal adzabi fil akhirah. Karena apa? Karena perilaku kita di dunia itu sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan azab di akhirat. Makanya hidup di dunia ini jangan sampai sekali-kali berbuat dolim. Napa definisi dolim itu napa? Definisi dolim itu wad'u syai'i fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, itu namanya dolim. Yang namanya kopiah di mana-mana itu ya di kepala. Oh ini ada kopiah kok ditaleni kanggo sepatu, lah itu namanya dolim. Kerudung itu ada di kepala, betul, terus kerudung kok bisa buan, ini berarti dolim. Jadi orang yang tidak bisa berbuat baik di dalam hidup itu nanti hitung-hitungan di akhiratnya susah. Pun kalau paling contoh paling gampang, kita hidup bertetangga. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjaga kenyamanan dengan sesama tetangga. Saya itu loh Bu, Pak, mau bikin zariah ini loh, saya itu pulau nuwun sama orang sekitar sini. Saya tanya sana, radar mulai dari Bu Suci, keberatan nggak ya Bu Suci ya? Lihat wajahnya nggak keberatan. Saya izin sebelah kanan, malah senang karena tambah dulu. Saya ke sebelah kiri Pak Hadi, beliau malah senang biar sini tidak suwung. Saya yang mau izin ke belakang ini kok malah rumah belakang yang suwung nih Pak. Akhirnya ada mobil tapi kok tidak ada penghuni di sana Pak. Karena saya sudah niat. Tapi di luar itu semua sampai saya lapor pertama kali. Jadi sebelum saya cerita sama joglower ini, orang pertama kali yang saya ajak ngomong itu Pak RV. Orang yang pertama kali saya ajak ngomong itu Pak RV. Kalau RV bilang, ampun Pak Aziz, saya tidak akan jalan. Saksinya Pak RV. Masih bodi itu, kalau nggak sedih. Belum kompas gitu. Saya sudah bilang sama Pak RV, Pak, aku menggali gini. Monggo Pak, yang penting Pak Aziz izin mawon dengan tetangga sebelah. Langsung saya tunaikan. RW saya tembung, RT saya tembung, baru joglower itu saya kasih tahu. Jadi saya dalam rangka apa? Jangan sampai niatan baik itu kemudian justru berdampak tidak baik. Mungkin cerita bagus Hasan Basri. Hasan Basri itu muridnya Anas bin Malik, salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin jenengan sudah pernah dengar cerita ini. Jadi Hasan Basri itu, seorang sahabat, rumahnya itu di lereng bukit. Di atasnya itu rumahnya orang Nasrani. Lho kok ndelalah niku klosete wong Nasrani niku bocor. Jadi ternyata pipise ambrol menisor, BAB ini ambrol menisor. Ngoten ku Hasan Basri nopo langsung protes? Tidak, ditadai ndo ember. Setiap malam kotoran orang Nasrani ini dibuang. Setiap malam wis kebak buang, wis kebak buang. Dan jenengan tahu itu dijalani berapa tahun? 20 tahun. Itu kira-kira wong kene piye Bu? Live bro, ya, metu sak
goblok gitu. Coba saya bisa bayangkan Hasan Basri itu 20 tahun nadai. Apa nadai itu kalau Pak Rahmat? Menampung ya. Menampung kotorannya orang Nasrani yang rumahnya memang lebih tinggi daripada rumahnya Hasan Basri. Akhirnya suatu hari Hasan Basri sakit. Tidak tahu mungkin karena mambu apok 20 tahun itu. Mulek kan mungkin kan ya. Setelah Hasan Basri sakit, tiba-tiba tetangganya yang Nasrani ini datang. Begitu datang, tanya sama Hasan Basri, sakit nopo nggih, pegel-pegel mawon. Akhirnya terus lihat, lah kok ada ember penampungannya, ember nopo? Nggih, lha niku pipise jenengan. Nggih, lha niki kotoran saking jenengan. Lho ngeten iki jenengan tandai. Nggih. Lha awet kapan? 20 tahun. Coba jenengan bisa bayangkan. Akhirnya apa? Orang Nasrani itu kaget. Jadi 20 tahun itu panjenengan itu nadai kotoran dari kami. Dan kenapa kok jenengan tidak bilang saya tidak mau mengganggu kenyamanan panjenengan? Wong jenengan nggak tahu dan tidak krosok. Akhirnya pada saat itulah kemudian orang Nasrani melihat keluhuran akhlaknya Hasan Basri, melihat budi pekertinya Hasan Basri, sakit langsung menyatakan masuk Islam gara-gara akhlaknya Hasan Basri. Makanya kadang kalau kita lihat begitu di dalam kehidupan ini memang tidak mudah. Gimana dulu? Ya. Jadi misalnya kok parkirannya rotot sidik, untuk Mister Ron maklum, gitu kan? Ya. Jadi tinggalkan perkara-perkara yang membuat kita boleh, jangan bikin berat urusan dengan tetangga. Kalau bapak saya itu, ibu saya dulu itu kalau suka pesan sama saya itu, Wisna menangalah jadi, menangalah, ini iso ditahan, ditahan. Kenapa? Karena terkadang memang pahala itu kadang dari situ, meskipun dalam taraf kesabaran itu mungkin cara ekspresi orang itu berbeda-beda kan. Dan umpama kok kita yang jadi Hasan Basri tidak kuat, sedina kuat bu jenenganku, kuat tambutan bu. Kita embere cilik lek, sesuk tukang nek juhar tukang main bersih dua cilik ben kebake suwe, mosok ngoten. Sampai dibilang-bilang itu ember sing luwih gedhi ben kebake rada suwe. Makanya di sini disebutkan utrukul madzalima fid dunya, karena azabnya Allah di akhirat itu jauh lebih berat. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi Nabi Musa diberikan nasihat oleh Allah Subhanahu wa taala selama hidup di dunia, usahakan sebisa mungkin tidak menzolimi orang lain. Maulul ghani dulmun. Nek gadah anak buah, gadah pembantu, gadah karyawan, sadurunge kringete niku garing gajian ingin Pak Bu. Takok le kaosmu sik teles le. Nek sik teles berarti gajene ngombo. Jadi jangan sampai kemudian kita menzalimi orang lain. Kalau itu memang haknya, bolehkan. Kan saya pernah disampaikan bahwa ikhlas itu bukan ideologi penindasan. Ikhlas itu bukan menuntut orang lain untuk menerima apa adanya. Itu bukan ikhlas. Ikhlas itu bisa tercipta ketika ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kapan pembantu itu sudah kita
lihat itu sudah menunaikan kewajiban, tunaikan haknya. Kalau kewajibannya sudah, haknya diberikan kok tidak ikhlas, itu berarti masalah. Maka seorang majikan bisa menuntut pembantunya ikhlas ketika haknya sudah diberikan sebagai kompensasi dari kewajiban. Jadi kalau punya pembantu kok terus wayai hari raya tidak dikasih THR, Mbak, sampai ikhlas, insya Allah rezeki tidak akan kemana. Maksudnya pripun Pak? Aku ketoke ora iso nek THR. Dan terus Pak, ikut tandanya burung rezeki. Wah. Ajak jotosan ya Pak. Nggih Pak Romi. Nggih. Pak Rahmat Romi. Nah, ini perlu diterjemahkan nih. Maksudnya begini Pak Rahmat. Karena ikhlas itu bukan teologi penindasan, bukan ideologi penindasan. Kita tidak bisa menuntut orang ikhlas ketika haknya tidak diterimakan. Seorang pembantu pada saat hari raya, menjelang hari raya, dia punya hak dikasih THR, kok tidak dikasih THR, lalu pergilah, ini belum rezeki. Insya Allah kalau rezeki THR pasti dimudahkan Allah. Nyatanya tidak ada THR berarti belum rezeki. Dia marah dia. Dan kita tidak bisa menuntut dia untuk ikhlas. Kenapa Allah itu kok menuntut kita ikhlas? Kita itu diibaratkan belum bekerja sudah diberi gaji, diberi pahala, diberi THR, diberikan bonus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan, okay? Kita ibadah tidak seberapa, tapi Allah kasih kita karunia yang luar biasa. Kalau jenengan bandingkan dengan api kilabah tadi, ya, kok ada orang kok sampai sedemikian ridho dan syukurnya kepada Allah Subhanahu. Ya Bani Adam, wahai Bani Adam, kullukum dhallun illa man hadaitu. Semua dari kalian itu tersesat kecuali mereka yang aku berikan petunjuk. Jadi jenengan ketika ditunjukkan oleh Allah kepada jalan-jalan kebaikan, maka bergembiralah karena itu tandanya Allah menginginkan kemuliaan di dalam hidup. Okay. Ketika dalam urusan kebaikan kita dimudahkan oleh Allah, maka berbahagialah karena Allah sedang menyiapkan kemuliaan di dalam hidup. Wahai Bani Adam, kalian semua itu tersesat illa man hadaituhu, kecuali aku memberikan petunjuk kepada kalian. Makanya sering saya sampaikan Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan bukan karena kita mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah Subhanahu. Apapun yang kita miliki hari ini bukan karena kita mampu, tapi karena kita dimampukan oleh Allah Subhanahu. Apapun capaian-capaian prestasi kita bukan karena kita hebat, tapi karena kita dihebatkan oleh Allah. Punya titel, punya ilmu bukan karena pinter, bukan karena makannya keju, bukan karena makannya steak, tapi karena kita diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Makanya ini mengingatkan kepada kita bahwa apa yang bisa kita harapkan di dalam hidup ini tak lain adalah petunjuk-petunjuk sehingga Allah membimbing kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita hidup di satu daerah, tidak usah sebut merek, daerah itu tidak ada masjid, tidak ada pengajian, ya, kemudian
karena tidak pernah dengar azan kemudian satu sama lain saling tidak sholat. Dengan bisa bayangin itu. Jadi gosip mulai habis asar itu sampai baru isya tidak rosol orang azan. Ya. Bisa kita bayangkan kalau kita hidup di suatu daerah, akses ke masjid susah, lingkungan tidak mendukung, okay? Anak-anak kecil ngomongnya sudah mulai bahasa-bahasa kebun binatang, yang tua tidak menyayangi yang kecil tidak lagi hormat. Saya itu pernah ke satu daerah, masa anak kecil itu ngomong sama orang tua itu koma kamu. Anak kecil itu ngomong sama orang tua itu pakai bahasa Jawa itu ngopo, puasa. Bah, mana nih bah? Rokok isi akehku, tetes norak untukmu. Coba jangan bayang loh. Dengan sebayang loh. Bocah itu ajar nih. Ya, itu saya lihat sendiri. Bah, dia untuk norak bah, tetes norak untukmu. Tak tetes bukannya baik. Coba juga baik. Oh, ini aku kok blekong buan tak ampleng no. Tapi kita bersyukur ditoto. Saya masih ingat waktu saya kecil. Bapak ibu saya itu sudah begini ngasih isyarat kalau saya ngomong tidak pakai bahasa Jawa kromo kepada kakak saya. Wong bapak ibu saya itu waktu saya kecil itu ngomong ke anak-anaknya itu pakai bahasa Jawa kromo. Ayo duduk, ayo maem, bermaem, mangke sipil, bersipil, mangke duduk. Waktu kecil, saya beruntung ya Allah ternyata gitu. Maka saya kaget. Kok lihat anak kecil itu kok malah ngeprank wong tua dadak takon tegas morak ngono. Iku nek cara Pak Pur sing mbah-mbah iku kapan Pak Pur? Angkut Pak Pur. Angkut lebono truk kayak gitu. Oh, ora usah lebono truk Pak, lebono kerdus lakban. Packing langsung. Oke. Syukur ya Bu. Alhamdulillah di sini saya tidak tahu karena 2 bulan 3 bulan terakhir tuanya Joglo sudah mulai kedengeran. Oke. Enggak dengar sini, dengar masjidnya Pak Rahmat. Oh, Mbah Mul sudah berkumandang mengudara. Kita dengar ini. Ya Allah, kita ini pengen kumpul-kumpul ngaji kitab wonten Al-Bani. Pengen ngaos wonten Gena. Gitu? Jadi hal-hal yang kelihatannya sepele patut kita syukuri. Sebab apa? Ada satu nasihat bahwa ciri orang yang dimuliakan Allah adalah ketika dia dimudahkan dalam urusan-urusan kebaikan. Wa kullukum maridun. Kalian semua itu sakit, kalian semua itu seperti pasien. Illa man syafaituhu, kecuali yang aku sembuhkan. Ya. Jadi kalau jenengan sehat, pakai tang sembujung siti. Niki tanda. Apa meneh kowe nang ibu sembujung karo rotian gadung. Sehat. Pikiran kita siap. Bapak Ibu jenengan perso. Ada orang yang kelihatannya secara fisik sehat, ternyata secara psikis dia tidak sehat. Karena apa? Terlalu banyak beban di dalam hidup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin beban yang diberikan Allah itu melebihi daya kekuatan kita. Jadi kan nanti itu rasa berat sekali nanti betul. Nanti betul. Mungkin nanti. Tapi nyatanya lulus tuh. Lulus betul. Oh, kan lihat wajah kan enggak ada tersirat ada masalah kan enggak ada senang gilu-gilu kabeh. Itu
Cobanya aku bilang Bu Suci itu kan tidak ada masalah, wajahnya itu cerah gitu. Saya itu belum pernah lihat Bu Suci merengut itu, belum pernah. Kok perasaan di esok ketemu lo dalan guyu, okay? Padahal prakarya putrane itu ketinggal. Niki pambale prakaryane keri senyum, ketemu orang senyum, laporan Jumat berkah senyum. Datang orang waktu ini tandanya nopo. Bu Suci ini selalu lulus di dalam menjalani setiap episode kehidupan. Kesulitan di dalam hidup adalah bagian dari episode-episode yang harus kita lalui, karena Allah sedang ingin menguji kita. Apakah kita lulus dan berhak mendapatkan sertifikat kelulusan dari Allah atau tidak? Saya pernah cerita, saya dulu ketika di Mesir pernah dapat musibah besar sekali. Kalau bukan karena saya masih punya iman, kalau bukan karena saya masih meyakini Allah itu welas asih, mungkin ya, saya tidak ketemu jenengan. Akhirnya kan kemudian, ya Allah, terima kasih, saya pernah kok melewati masa itu. Ya, kalau saya lihat ada anak mahasiswa mengeluh, saya bilang aku wis rampung le. Susahnya dulu menempuh S1 di negeri orang, di mana khatam saya. Susahnya S2 itu khatam saya. Karena kuliah dulu itu kan nggak kayak kuliah sekarang. Kuliah dulu itu kan dosennya sepo-sepo, gitu, tugasnya banyak, saklek. Ketika menempuh S3 tidak mudah sama sekali, tetapi Allah memberikan jalan. Itu artinya apa? Artinya kita sesungguhnya sudah disiapkan sertifikat, tinggal kita sampai finish atau tidak. Termasuk kita dianggap semua dari kalian itu sakit, kecuali Allah sudah memberikan obat. Kalian semua sakit, kecuali mereka yang memang aku kehendaki, aku beri obat sehingga sembuh. Dan kita termasuk orang-orang terpilih yang mendapatkan itu. Wa kullukum fakirun, kalian semua itu orang fakir. Illa man agnaituhu, kecuali orang yang memang aku kehendaki hidup cukup. Wa kullukum halikun, kalian semua itu akan terperosok di dalam kerusakan. Illa man anjaituhu, kecuali itu semua orang-orang yang aku selamatkan. Jadi semuanya itu dianggap sebagai orang yang terjerumus di dalam kerusakan, kecuali ada hamba-hamba Allah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullukum musii'un illa man asamtuhu, kalian semua itu berlaku buruk kecuali aku menghendaki orang yang aku jaga. Dan itu contohnya, ya. Misalnya saya kasih contoh Pak Pur misalnya. Pak Pur hidup di satu komplek, muabu kabeh Pak Pur itu, warung kabeh Pak Pur itu, boten sing sholat, kumpulan RT itu juwe jejer itu, kopi miring, congyang macam-macam. Ono teh ra ono teh, botol kabeh ini. Nah, akhirnya Pak, habis itu kemudian ya, Pak Pur mungkin nggak nih, Pak Pur itu mulai dari injek itu. Terus Pak Pur, Siti, Pak Pur, Siti, recek kok enak Pak Pur, pahit kan gitu kan. Akhirnya lama-lama. Kalau kita kemudian masuk dalam kategori ilaman asamtu, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lingkungan kita baik, wajah-wajah surga banyak hadir di sini. Dalam wajah jadi kan wajah-wajah ayem. Tapi nek kula ditanya itu kok rata-rata orang kalau hadir di ngaji itu wajahnya kok berseri-seri. Mbok mangkene mulai kok ngaji. Tapi
Jadi pulau kita ini di setiap majelis pengajian itu orang hadir di majelis pengajian itu berseri-seri. Kenapa? Minimal dalam rentang waktu kita ngaji itu kita dilupakan oleh Allah tentang persoalan-persoalan di dalam hidup ini. Okay. Tapi nopo janji Allah barang siapa hadir dalam majelis ilmu, insya Allah kalaupun ada kesulitan akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang harus kita lakukan? Fatubu ilallahi yarhamkum. Taubatlah kepada Allah, niscaya kalian akan diberikan curahan kasih sayang oleh Allah. Okay. Jadi ngatah-ngatah kirakan salah, pas. Maka bertobatlah kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan? Ya? Ngatah-ngatahakan istighfar. Ya? Kenapa perlu ngatah-ngatahakan istighfar? Sebab kadang kita tidak sadar melakukan dosa-dosa kecil ternyata justru menyakiti orang lain. Ya? Istighfar pun mau dilakukan monggo, tidak dilakukan monggo, mau yang pendek monggo, mau yang panjang monggo, kira monggo sareng-sareng. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan shalihan. Sekali lagi, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan shalihan. Karena dia itu wonten pernah saya sampaikan ya, di Joglo saya pernah dapat ijazah itu ya, dan itu ijazah amah sebenarnya, ijazah umum ya. Jadi dibaca antara sholat qobliyah subuh dengan sholat qomatnya subuh ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah. Insyaallah kapan kita bisa mendawamkan, kita bisa istiqomah baca itu ya. Kalau kita dapat bala, dapat musibah, insya Allah diringankan. Sering saya sampaikan ya, orang yang diselamatkan oleh Allah bukan berarti tidak tertimpa sama sekali. Bisa diselamatkan sama sekali, tapi bisa jadi jatah parah menjadi ringan. Kalau punya hajat, insya Allah dikabulkan oleh Allah, baik itu dengan ijabah maupun istijabah. Maka fatubu ilallah yarhamkumullah, tobatlah kepada Allah jika kita ingin hidup itu disayang oleh Allah Subhanahu. Nek disayang itu dadi napa? Nek disayang itu urusan apapun di dalam hidup, Allah yang akan turun tangan untuk membantu di dalam segala persoalan-persoalan yang kita hadapi. Makanya kalau kita pengen hidup ditoto sama Gusti Allah, ngatah-ngatahaken istighfar, bertaubat kepada Allah, melakukan amal kebaikan,
maka hidup kita akan ditata diringankan oleh Allah. Dan terakhir, wala tahtiku astarokum inda man la takhfa alaihi asrarukum. Wala tahtiku astarokum. Nggak usah ngumpetno aib kita atau mengumbar aib kita, menutup-nutupi diri kita dalam kemunafikan. Astarokum itu rahasia kita, aib-aib kita. Tidak usah menutup-nutupi. Indaman, di hadapan zat la takhfa alaihi asrarukum, yang bagi Allah itu tidak ada sesuatu yang tertutup. Bagi Allah itu tidak ada rahasia. Maka tugas kita adalah terbukalah kepada Allah. Jangan bisa tidak terbuka kepada orang lain. Kita bisa munafik kepada diri kita sendiri. Wah, kita harus begini, kita harus begini, kita harus begini. Tapi ternyata hidup kita betul. Terus apa anane mau? Terus melaku sakono-ono ini. Jangan kita menutup-nutupi aib kita di hadapan Allah, karena bagi Allah tidak ada sesuatu yang tertutup. Nah, ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Yuk ojo ngisi-ngisi wong. Makanya jangan sampai kemudian kita bikin wirangnya orang lain. Tahu wirang ya? Wirang itu apa? Mempermalukan. Jangan buka aib saudara kita. Jangan buka aib keluarga kita. Makanya nasihat pernikahan itu kan bagus ya. Urusan dapur, urusan kasur, urusan urusan apa sih sumur. Jangan sampai kemudian itu keluar. Masuk urusan apa? Urusan gak iso mangan kok update status. Jangan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita, jangan sampai kemudian kita menutup-nutupi kekurangan kita. Maksudnya adalah jangan hidup dalam kemunafikan, karena semua di mata Allah itu tidak ada yang baik. Para rawusami, ini yang bisa saya sampaikan. Kajian Tuhfatul Marbiyah pada malam hari ini, intinya satu pelajaran yang bisa kita ambil dari Shahifah yang ketujuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Musa alaihi salam, bahwa apapun yang kita jalani di dalam hidup, apapun yang kita capai di dalam hidup, apapun yang kita rasakan di dalam hidup, apapun yang kita hadapi di dalam hidup, sesungguhnya ini semua terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kehendak terbaik dari Allah, maka hadirkan prasangka baik di dalam kehidupan kita, sehingga Allah akan senantiasa melimpahkan keberkahan, melimpahkan kebaikan kepada kita. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidina ya Rasulullah. Amin. Hawaij ad-din wa dunya wal akhirah. Wa nashku ilayka ya Allah bi qada'i hawaijina min hawaij ad-din wa dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah barik zawiyatana hadhihi ya Allah. Ij'al zawiyatana zawiyatan mubarakatan wa mahbubatan jami'. Allahumma
بين قلوبنا وألف بين قلوبنا حول في هذه الزاوية واجعل قلوبهم وقلوبهن قلوبا خاشعة وقلوبا مليئة بالمحبوب. اللهم يا الله أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا وحسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Matur nuwun atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, semoga kita bisa istiqomah. Dan sekali lagi saya haturkan terima kasih juga atas donasi yang diberikan pada kesempatan malam hari ini. Kami keluarga besar Zawiyatul Azhar tidak bisa menyampaikan apapun kecuali iringan doa jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullahu khairan katsiran. Semoga dengan keberkahan hadir dan musyahadah dan donasi dari Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan di dalam hidup kita. Amin Allahumma amin. Allahumma fiqila aqul qadiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.